Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Permana dari kelas 11 IPA 5. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari karya tulis ilmiah saya yang berjudul Peranan Senam Kardio dalam Mengatasi Obesitas. Baik, sebelum masuk ke dalam pembahasan, ada 4 poin yang akan saya bahas pada kali ini. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang ini berisi tentang mengapa saya memilih judul karya tulis ini. Lalu yang kedua ada rumusan masalah. Rumusan masalah ini berisi tentang masalah-masalah yang ada dalam karya tulis. Lalu yang ketiga ada pembahasan masalah yang berisi tentang bahasan dari permasalahan yang ada dalam karya tulis ini. Lalu yang keempat ada kesimpulan dan saran. Baik, masuk ke poin yang pertama yaitu latar belakang masalah. Masyarakat Indonesia saat ini faktanya banyak yang mengalami obesitas. Menurut hasil riset kesehatan dasar atau Riskesda, prevalensi penduduk obesitas meningkat dari 14,8% di tahun 2013 menjadi 21,8% di tahun 2018. Contoh kasus obesitas di Indonesia yaitu Arya Permana. Ia mengalami obesitas dan memiliki bobot tubuh hingga 190 kg. Tentunya bukan sebuah angka yang wajar untuk anak yang berusia 10 tahun. Orang tuanya pun mengakui bahwa Arya bisa makan hingga 5 kali dalam sehari dan sering mengkonsumsi mie instan. Ia juga sering mengkonsumsi minuman kemasan hingga 20 gelas per hari. Karena obesitas yang dideritanya, Arya menjadi sulit dalam menjalani kehidupan sehari-hari, menjalani aktivitas sehari-hari. Ia pun berhenti sekolah karena ia tidak kuat dalam berjalan jauh. Akibat obesitas yang dideritanya pun, Arya seringkali mengalami sesak napas. Pada saat ini, Arya sedang menjalani perawatan medis yang telah disediakan oleh tim dokter. Orang tuanya pun membatasi asupan makanan sang anak. Dalam sehari ia hanya diperbolehkan makan hingga 3 kali saja. Dan jika dia masih lapar, ia diberi pisang dan apel. Itulah mengapa saya memilih judul karya tulis ini, karena alasan-alasan yang tadi saya telah jelaskan. Lalu masuk ke poin yang kedua yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah saya jelaskan tadi, dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut. 1. Apa faktor-faktor penyebab obesitas? Lalu kedua, bagaimana dampak obesitas bagi kesehatan? Lalu yang ketiga, bagaimana senam kardio dapat mengatasi obesitas? Sekarang kita masuk ke dalam poin yang ketiga yaitu pembahasan masalah. Nah, sekarang kita masuk ke masalah yang pertama dahulu, yaitu faktor-faktor penyebab obesitas. Kegemukan atau obesitas adalah penumpukan lemak yang berlebih di dalam tubuh. Kondisi ini jika dibiarkan akan berpengaruh kepada kesehatan penderitanya. Nah, kondisi ini pula tidak hanya berpengaruh pada penampilan fisik penderitanya saja, melainkan dapat meningkatkan risiko kesehatan seperti penyakit jantung, diabetes, dan hipertensi. Nah, masalah berat badan berlebih ini atau obesitas timbul karena kita mengkonsumsi makanan dengan kadar kalori atau lemak yang melebihi jumlah dari yang kita butuhkan. Nah, kalori yang tidak berubah menjadi energi ini dan tidak terpakai akan disimpan oleh tubuh dalam bentuk lemak. Nah, seiring berjalannya waktu, lemak tersebut akan menambah berat badan kita yang mengarah kepada obesitas. Namun demikian, obesitas ini tidak hanya dipengaruhi oleh lemak tubuh saja, melainkan bisa juga oleh cairan di dalam tubuh. Nah, kondisi-kondisi ini sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh. Adapun faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi obesitas yaitu yang pertama, faktor genetik. Faktor genetik atau faktor keturunan merupakan
komponen terbesar yang dapat memicu obesitas. Seorang anak dari orang tua yang obesitas akan lebih beresiko tinggi untuk mengalami obesitas dibandingkan dengan anak yang orang tuanya memiliki berat badan ideal. Yang kedua, junk food atau makanan cepat saji. Junk food merupakan makanan yang tinggi akan kandungan lemak, gula, garam, dan minyak. Seperti yang kita ketahui, junk food ini sangat populer di kalangan remaja. Jika seseorang sering mengkonsumsi junk food, maka secara tidak sadar ia telah menumpuk kalori-kalori dan lemak di dalam tubuhnya, sehingga yang dapat menyebabkan obesitas. Lalu yang ketiga yaitu stres. Seseorang yang mengalami stres akan lebih mudah untuk makan. Mengapa demikian? Karena ia berpikir dengan makan makanan yang manis itu akan meredakan suasana hatinya. Padahal secara tidak sadar ia telah menimbun banyak gula di dalam tubuhnya yang akhirnya dapat memicu obesitas. Yang keempat yaitu kurang tidur. Penelitian telah menunjukkan bahwa kurang tidur dapat menyebabkan resiko 2 kali lipat obesitas. Nah, mengapa demikian? Jika kita tidak cukup tidur, tubuh akan merangsang nafsu makan kita melalui perubahan hormonal. Yang kelima yaitu malas bergerak. Seperti yang kita ketahui, kecanggihan teknologi masa kini bisa membuat kita menjadi malas bergerak karena teknologi saat ini sangat membantu kita untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Tanpa disadari, aktivitas fisik yang kita lakukan pun menjadi kurang, yang akhirnya ya bisa memicu obesitas. Lalu yang terakhir, faktor yang keenam itu obat-obatan tertentu. Sekarang kita masuk ke pembahasan masalah yang kedua, yaitu dampak obesitas bagi kesehatan. Bahaya kegemukan atau obesitas bagi kesehatan salah satunya adalah meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit. Memiliki lemak berlebih di dalam tubuh akan menambah risiko gangguan kesehatan dan sering dikaitkan dengan berkembangnya berbagai penyakit berbahaya seperti penyakit jantung dan kanker. Nah, berat badan yang ideal sangat baik bagi penunjang kesehatan. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk menjaga berat badan kita agar tidak terlalu gemuk. Nah, banyak gangguan secara fisik maupun psikis yang dapat muncul akibat dari obesitas. Di antaranya yaitu 1. Penyakit kronis. Munculnya penyakit kronis merupakan bahaya dari obesitas yang sangat perlu kita waspadai. Penyakit-penyakit yang sering dikaitkan dengan ini yaitu penyakit jantung, penyakit hati, kanker, dan tekanan darah tinggi. Lalu yang kedua, menyebabkan gangguan tidur. Seseorang yang mengalami obesitas lebih berisiko mengalami gangguan tidur. Salah satu contohnya yaitu sleep apnea, yaitu kondisi di mana seseorang berhenti bernapas beberapa kali saat tidur. Lalu yang ketiga, munculnya masalah pada kulit. Nah, bahaya obesitas bagi kulit yaitu membuat kulit menjadi melebar yang kemudian menimbulkan garis-garis halus. Lalu ada pula lipatan lemak, dan lipatan lemak tersebut akan menumbuhkan bakteri dan jamur sehingga dapat menginfeksi kulit. Yang keempat, ada depresi. Lalu yang kelima, mendengkur, dan yang keenam, hipertensi. Sekarang kita masuk ke pembahasan masalah yang ketiga, yaitu peranan senam kardio dalam mengatasi obesitas. Seperti yang kita ketahui, senam kardio adalah salah satu latihan yang sangat populer bagi mereka yang ingin menurunkan berat badan. Latihan ini juga efektif membantu
pembentukan massa otot. Senam kardio ini pada dasarnya membutuhkan lemak sebagai bahan bakar. Demikian pula dengan protein dan karbohidrat. Senam kardio sendiri adalah bentuk latihan yang berulang-ulang dan memacu jantung dan paru-paru untuk menggunakan oksigen sebagai sumber bahan bakar utama mereka. Nah, adapun contoh latihan kardio yang dapat kita lakukan diantaranya yaitu 1. Berlari, lalu bersepeda, berenang, lompat tali, dan gerakan burpees. Pada saat latihan, oksigen, lemak, dan karbohidrat bersatu untuk menghasilkan adenosin trifosfat atau ATP. Nah, ATP ini merupakan sumber bahan bakar untuk semua sel. Namun, mengingat bahwa lemak merupakan bahan bakar yang lebih efektif, maka pada latihan ini lemak akan digunakan secara baik. Nah, jadi latihan kardio yang dilakukan dengan intensitas sedang, yaitu sekitar 50-70% dari maksimal heart rate atau MHR, efektif untuk membakar lemak. Nah, untuk menghitung MHR sendiri sangat mudah, yaitu 220 dikurangi dengan usia Anda sekarang. Jadi, misalkan usia Anda sekarang 40, maka MHR Anda yaitu 180. Dengan demikian denyut jantung yang optimum Anda yaitu antara 130 sampai 144 per menit. Nah, karena setiap orang memiliki MHR yang berbeda, maka rumusan yang tadi hanyalah sebuah pendekatan. Jika Anda ingin hasil yang lebih efektif, maka Anda bisa melakukan tes EKG dari dokter. Sampai juga kita ke poin pembahasan yang terakhir, yaitu kesimpulan dan saran. Dari permasalahan yang telah saya jelaskan tadi, maka dapat kita tarik kesimpulan, yaitu sebagai berikut. 1. Obesitas dapat terjadi karena kita mengkonsumsi makanan dengan kadar kalori dan lemak yang melebihi dari yang kita butuhkan. Namun demikian, obesitas ini tidak hanya terjadi karena penumpukan lemak saja, melainkan bisa terjadi karena faktor genetik, lalu tidak cukup tidur, stres, dan malas bergerak. Lalu yang kedua, obesitas ini sangat berbahaya bagi kesehatan karena dapat meningkatkan terjadinya berbagai macam penyakit seperti penyakit jantung, gangguan tidur, munculnya penyakit kulit, lalu hipertensi dan depresi. Dan yang ketiga, dengan rutinnya kita melakukan senam kardio, itu sangat membantu kita dalam mencegah obesitas. Senam ini juga dapat membantu kita dalam pembentukan massa otot. Nah, sekarang kita masuk ke saran. Adapun beberapa saran yang dapat saya sampaikan yaitu sebagai berikut. 1. Sebaiknya kita harus memperbanyak mengkonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran, dan kita pun harus memiliki pola makan yang teratur, dan kita harus meminimalisir mengkonsumsi makanan cepat saji. Nah, lalu saran yang kedua, kita harus rutin melakukan kegiatan olahraga agar tubuh kita tetap fit. Setidaknya lakukan 3 kali dalam 1 minggu. Lalu yang ketiga, memiliki pola tidur yang teratur dan hindari kegiatan bergadang semalaman. Lalu yang keempat, sebaiknya pemerintah dapat menyediakan dan memperbaiki fasilitas olahraga umum agar masyarakat bisa lebih nyaman dalam melaksanakan kegiatan olahraga. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Tian Ramdan selaku pembimbing materi saya, lalu kepada Ibu Cucu Solihah selaku pembimbing teknis saya, dan kepada teman-teman semua yang telah membantu dalam keberhasilan karya tulis ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.